saya Iltika Nisanya, NIM T 20191178 dari kelas PAI Ampas semester 4. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa itu kalender pendidikan dan pekan efektif. Kalender pendidikan adalah suatu pengaturan waktu pembelajaran peserta didik dalam rentang waktu 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur. Komponen-komponen yang terdapat pada kalender pendidikan yaitu 1. Permulaan waktu pelajaran, yang kedua, pengaturan waktu pelajaran, dan yang ketiga, pengaturan waktu libur, dan yang keempat, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun sehingga harus diganti dalam setiap tahun. Alokasi waktu yang terdapat pada kalender pendidikan yaitu 1. Minggu efektif belajar, yang kedua jeda tengah semester, dan yang ketiga jeda antar semester, yang keempat libur akhir tahun pelajaran, dan yang kelima hari libur keagamaan, keenam hari libur umum atau nasional, yang ketujuh hari libur khusus, dan yang kedelapan hari khusus sekolah atau madrasah. Efektif adalah jumlah hitungan hari-hari efektif yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran tertentu. Tujuan pekan efektif yaitu ada 3. Yang pertama, membantu meningkatkan kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua, mengetahui pencapaian yang telah dicapai oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Cara menghitung pekan efektif yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan jumlah minggu dalam 1 tahun. Yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif selama 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Yang keempat, menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Dwi Lestari, NIM T 20191198. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk 1 semester, di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber, serta alat evaluasi yang digunakan. Menurut Mulyasa, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa silabus adalah seperangkat rencana yang berisi pokok-pokok pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip yang harus dijadikan dalam pengembangan silabus yaitu 1. Ilmiah, 2. Relevan, 3. Sistematis, 4. Konsisten, 5. Memadai, 6. Aktual dan konseptual, 7. Fleksibel, dan 8. Menyeluruh. Langkah-langkah pengembangan silabus yaitu 1. Mengisi identitas sekolah, diantaranya nama sekolah atau madrasah, kelas, mata pelajaran, dan semester. 2. Menuliskan standar kompetensi, yaitu kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan pada mata pelajaran tertentu. 3. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 5. Penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu.
Dan terakhir yaitu menentukan sumber belajar, yaitu berupa buku teks, media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Jadi, sebelum mengajar, guru harus merancang terlebih dahulu RPP supaya kegiatan pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan RPP yaitu 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP yaitu 1. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. 2. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. 3. Menggunakan media dan metode yang sesuai. 4. Penilaian dengan sistem pengujian penyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Komponen-komponen RPP menurut Permendiknas nomor 14 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari 1. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 2. Indikator kompetensi yaitu perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 3. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil yang dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 4. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. 5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. 6. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. 7. Kegiatan pembelajaran. 8. Penilaian hasil belajar yaitu proses dan instrumen penilaian disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. 9. Sumber belajar yaitu penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.